Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua setelahnya. Karena sedikit khawatir, Penatua Yunyong pun bertanya kepada Penatua Yunsang, apakah baik-baik saja? Setidaknya ada setengah dari kelompok bandit yang berhasil melarikan diri. Walau bagaimanapun, mereka adalah anggota bandit besar yang pastinya sangat berbahaya. Tapi Penatua Yunsang nampaknya tidak ingin mengambil resiko yang lebih besar. Para bandit pastinya tersebar luas saat melarikan diri. Dan jika murid-murid dikerahkan, maka otomatis mereka akan disebar. Dan itu terlalu beresiko. Walaupun para bandit di luar sana bisa menjadi sebuah ancaman, tapi nyawa murid-murid Gunung Hua jauh lebih penting. Oleh sebab itulah, Penatua Yunsang memutuskan untuk tidak mengejar para bandit yang sudah berhasil melarikan diri. Dan jika kita melakukannya, bukankah itu lebih menguntungkan Raja Nokrim karena hampir menyelesaikan seluruh permasalahannya? Setelah mengatakan hal tersebut, kedua penatua pun langsung menatap ke arah di mana Im Sobyong berada, dan ternyata ia baru saja membebaskan para bandit yang merupakan bawahannya, di mana mereka sebelumnya ditahan oleh Gohong. Untungnya Gohong tidak membunuh mereka. Dari sudut pandang Im Sobyong, sepertinya Gohong masih memiliki sedikit kewarasan. Mereka yang ditahan adalah sosok-sosok penting dan sangat berguna, di mana mereka bisa membantu Gohong untuk menstabilkan Nokrim jika rencananya untuk menjadi Raja Nokrim berhasil. Kala itu Im Sobyong meminta maaf kepada bawahannya karena dirinya mereka berada dalam bahaya. Tapi para bawahannya lah yang meminta maaf karena tidak becus. Dan setelahnya, Penatua Yunsang juga Yunyong pun menghampiri Im Sobyong. Dan tanpa diduga, Im Sobyong pun langsung berlutut. Tentu saja itu membuat kedua penatua tidak nyaman karena walau bagaimanapun Im Sobyong adalah Raja Nokrim. Walau begitu, Im Sobyong tetap melakukannya dan berkata, "Ini adalah bentuk rasa terima kasihku yang tulus karena aku tidak memiliki apapun untuk diberikan." Mendengar perkataan Im Sobyong, seseorang pun langsung menanggapinya. "Apa? Kau tidak memiliki apapun untuk diberikan?" Ya, tentu saja itu adalah Chung Myun, dan Im Sobyong langsung menanggapinya. "Bukan begitu maksudku, naga ilahi Gunung Hua. Aku hanya memiliki satu nyawa, jadi bagaimana bisa aku menarik janji yang telah kubuat?" Dan setelahnya, Chung Myun sedikit menggeretak Im Sobyong. Jika saja ia melakukan sesuatu di luar kesepakatan, Chung Myun bahkan berencana untuk membunuhnya dan menjadikan Bon Chung sebagai Raja Nokrim. Apa yang dikatakan Chung Myun terdengar begitu meyakinkan dan bahkan membuat Im Sobyong ketakutan. Oleh sebab itulah Im Sobyong berjanji setidaknya butuh waktu 2 minggu untuk menstabilkan Nokrim seperti sedia kala. Barulah setelah itu Im Sobyong bisa melunasi seluruh janji-janjinya. Beberapa waktu berikutnya, penatua pun bertanya kepada Chung Myun, "Chung Myun, apakah kau tahu sebenarnya siapakah pasukan Bloodhound itu?" Tentunya Chung Myun tidak tahu siapakah identitas asli mereka. Tapi walau begitu, dari aroma yang dicium oleh Chung Myun, ia memiliki kecurigaan. Dan nampaknya seniornya yaitu Baekjun juga merasakan hal yang sama. Walaupun mereka bisa menyembunyikan identitas asli mereka, tapi aroma mereka tidak bisa disembunyikan. Dan mata mereka pun langsung tertuju ke suatu tempat di mana ialah dalang sebenarnya dari kemunculan Bloodhound. Berpindah ke sisi lainnya, Li Jongbang akhirnya berhasil melarikan diri dari kejaran murid-murid Gunung Hua. Ia merasa kesal karena Gohonglah dalang dari semua kekacauan ini. Jika saja Gohong mengikuti arahannya, mereka pasti saat ini masih hidup. Dan kala itu Li Jongbang kembali berpikir, tunggu, jadi sebenarnya siapa orang gila yang didengarkan oleh Gohong? Itu membuatnya penasaran, tapi yang lebih penting adalah melarikan diri sejauh mungkin.
Karena jika tertangkap, maka nyawanya tidak akan selamat. Tidak seperti bandit biasa, Lee Jongbang adalah tangan kanan dari Go Hong dan pastinya Im So-byung tidak akan pernah memaafkannya. Lalu tiba-tiba sesuatu tak terduga pun terjadi. Ada sebuah tombak yang melesat dan menancap di kakinya. Lee Jongbang pun jatuh lalu berteriak dan dari belakang langkah seseorang pun mulai terdengar. Lalu ia berkata, "Kau terlalu berlebihan. Bukankah itu tidak terlalu menyakitkan?" Dan saat sosok tersebut terungkap, alangkah terkejutnya Lee Jongbang. Ia berkata, Jang Il." Sebelum menyelesaikan kata-katanya, sosok tersebut pun langsung menanggapinya. "Berani-beraninya kau memanggil namaku secara langsung." Ya, orang yang berada di hadapan Lee Jongbang tidak lain adalah pimpinan klan 10.000 orang. Ia adalah Jang Il-so. Tentunya ada banyak pertanyaan di kepala Lee Jongbang. Bagaimana bisa pimpinan klan 10.000 orang berada di wilayah Nokrim yang jelas-jelas adalah wilayah musuh? Tapi sepertinya Jang Il-so sama sekali tidak peduli apa yang dipikirkan oleh Lee Jongbang. Ia hanya ingin mengkonfirmasi beberapa hal. Pertama, apakah Go Hong sudah mati? Lee Jongbang pun menjawab ya. Lalu bagaimana yang lainnya? Di sini Lee Jongbang merasa bingung. Yang lainnya, apakah itu Bloodhound? Jika benar mereka, kemungkinan terbesarnya Bloodhound juga sudah dieliminasi. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana dengan Im So-byung? Dan jawabannya, Im So-byung masih hidup. Jang Il-so merasa sedikit kecewa karena jika Im So-byung masih hidup, itu berarti posisi Raja Nokrim akan kembali kepadanya. Jang Il-so juga bertanya siapakah yang mengalahkan Go Hong. Walaupun tidak terlalu yakin, tapi sepertinya yang mengalahkan Go Hong adalah naga ilahi Gunung Hua. Dengan begitu semuanya sudah terkonfirmasi. Karena rencananya gagal dan Im So-byung akan kembali menjadi Raja Nokrim, pasti Gunung Hua akan segera melahapnya. Tidak, lebih tepatnya aliansi kawan surgawi akan segera melahap Nokrim. Tentunya dari awal Jang Il-so sudah bisa memprediksi apa yang terjadi karena sifat bodoh dari Go Hong. Jika saja Go Hong tidak mengabaikan kata-katanya untuk tidak terlalu mencolok dan membunuh banyak orang, pasti semuanya akan berjalan sesuai rencananya. Ia bahkan berkata merasa prihatin dengan Lee Jongbang karena harus mengikuti orang idiot seperti Go Hong. Adapun Lee Jongbang, satu-satunya hal yang ia pikirkan saat itu adalah bertahan hidup. Oleh sebab itulah ia memohon untuk tidak dibunuh. Ia bahkan menawarkan lidahnya juga anggota tubuhnya agar bisa dipercayai oleh Jang Il-so. Ya, jika Nokrim mengetahui Jang Il-so memasuki wilayah mereka, pastinya akan terjadi keributan. Oleh sebab itulah Lee Jongbang berjanji akan tutup mulut dan bahkan bersedia jika lidahnya dipotong. Tapi Jang Il-so menanggapinya dengan santai. "Ayolah, kenapa kau menganggapku begitu jahat? Aku bukanlah orang seperti itu." Jang Il-so pun mulai bangkit seolah-olah ia akan meninggalkan Lee Jongbang. Tentunya itu membuat Lee Jongbang lega karena nyawanya berhasil selamat. Tapi semua harapannya langsung sirna tak kala Jang Il-so berkata, "Masalahnya, aku tidak mempercayai siapapun." Dan setelah itu juga Jang Il-so pun langsung mengeksekusi Lee Jongbang. Lalu ia juga berkata sepertinya Gunung Hua melakukan tugasnya dengan baik. Dan kala itu seseorang pun mulai mendekati Jang Il-so. Ia adalah Ha Gomyung, tangan kanan dan juga pimpinan pasukan militer dari klan 10.000 orang. Ha Gomyung bertanya, "Pimpinan, aku masih tidak bisa memahami kenapa Anda harus membuang-buang banyak uang dan memberikan pasukan Bloodhound sebagai bala bantuan." Lalu Jang Il-so menanggapinya, Gomyung,
Bukankah sudah aku beritahu, jika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita juga harus siap kehilangan sesuatu. Harganya memang mahal, tapi imbalan yang didapatkan oleh Jang Il-so juga bukanlah sesuatu yang murah. Tujuan awalnya adalah mengendalikan Nokrim dari bayang-bayang. Oleh sebab itulah ia mengeluarkan banyak untuk membantu Go Hong. Walaupun pada akhirnya Go Hong harus kalah karena ikut campur dari Gunung Hua. Walaupun di luar Go Hong nampak kuat, tapi ia hanyalah seorang pengecut. Jika memiliki keberanian, pastinya dari awal Go Hong akan langsung menghabisi Im So-byung. Tapi faktanya ia tidak melakukan hal tersebut. Jadi Jang Il-so pun memberikan dorongan kepada Go Hong dengan memberinya bantuan pasukan Bloodhound. Tapi yang penting segalanya menjadi lebih jelas. Fakta bahwa Gunung Hua dan Nokrim bergandengan tangan itu berarti mereka telah menyadari bahwa lawan mereka bukanlah sosok yang mudah. Dan dengan informasi itu pula, Jang Il-so bisa merencanakan berbagai macam skema untuk rencana besarnya di masa depan. Nah, di sini Ha Gomyung sama sekali tidak bisa membaca pemikiran dari Jang Il-so. Ia adalah ahli strategi, tapi masih sulit untuk bisa membaca jalan pikiran dari pimpinannya. Seolah-olah buku yang ia baca tidak ada gunanya. Dan karena tugas mereka di Nokrim sudah selesai, Jang Il-so pun memutuskan untuk kembali. Ha Gomyung mengikutinya dari belakang sambil menatap puncak bukit yang merupakan kediaman para anggota Nokrim. Ia pun berkata, dasar bajingan menyedihkan. Mereka pasti tidak tahu siapakah dalang dibalik semua ini. Dan saat mereka mengetahuinya, semuanya sudah terlambat karena mereka sudah berada di bawah cengkramannya. Ya, itu bukan salah mereka karena begitulah Jang Il-so, pimpinan klan 10.000 orang. Ular yang sering mengolok-olok dunia akhirnya mulai bergerak. Beberapa hari pun berlalu dan berkat kerja keras Im So-byung, Nokrim pun berhasil kembali stabil lebih cepat daripada apa yang bisa dibayangkan. Tapi permasalahannya, Im So-byung menahan murid-murid Gunung Hua yang berniat kembali. Tentu saja Chung Myun menolak. Ia bahkan sangat kesal sampai menendang Im So-byung ke dinding. Chung Myun juga berkata, tidak, aku telah mengerjakan semua yang kau minta. Melawan para pengkhianat, mengalahkan Go Hong, dan sudah membuat Nokrim kembali kepadamu. Tapi kau masih meminta hal lainnya? Tidak, tidak, tidak. Tapi sepertinya Im So-byung tidak putus asa. Ia pun menawarkan beberapa hal seperti tempat tidur yang nyaman dan juga makanan yang lezat agar murid-murid Gunung Hua tetap tinggal di sana untuk beberapa hari. Tapi Chung Myun masih saja menolak dan pada akhirnya Im So-byung pun jujur. Ia berkata, baiklah, sebenarnya aku hanya khawatir karena pertarungan sebelumnya kekuatan Nokrim telah berkurang pesat. Jadi jika ada serangan dari luar maka bisa dipastikan kami akan hancur. Chung Myun menanggapinya, hei, bagaimana bisa Raja Nokrim berkata seperti itu? Dan Im So-byung menanggapkan, ya bagaimana lagi, bahkan jika aku adalah Raja Nokrim atau bahkan Raja Surga sekalipun, mereka akan tetap mati jika ada pedang yang bersiap di tenggorokan mereka. Dan anehnya, Chung Myun pun terdiam saat mendengar alasan tersebut. Murid-murid Gunung Hua yang menyaksikan dari kejauhan bahkan dibuat takjub. Mereka berbincang, lihatlah, ini adalah pertama kalinya aku menyaksikan Chung Myun kalah saat beradu argumen.
Dan murid-murid lainnya juga setuju. Ini pertama kalinya mereka melihat Chungmyun terdesak saat beradu kata-kata dengan orang lain. Dan benar saja, Chungmyun pun pada akhirnya nampaknya setuju dengan permintaan Im So-byung. Tapi ia harus memastikan berapa lama mereka harus tinggal lagi. Im So-byung menjelaskan, 2 hari aku telah meminta bantuan ke seluruh benteng Nokrim. Jadi dalam waktu 2 hari mereka pasti akan segera datang. Chungmyun menanggapinya, jika mereka semua adalah orang yang loyal, mereka pasti sudah tiba saat ini. Im So-byung pun langsung mengoreksi kata-katanya. Baiklah, kalau begitu 3 hari. Tidak, bagaimana kalau 4 hari? Mendengar ocehan tersebut malah membuat Chungmyun semakin kesal. Ia pun kembali menendang Im So-byung. Dan saat ingin menghajar Im So-byung lagi, terdengar suara, "Tidak, kami adalah teman dari Gunung Hua." Ya, terjadi keributan di bagian belakang. Nampaknya ada seseorang yang ingin bertemu dengan Chungmyun tapi dihalangi oleh para bandit. Tentu saja teriakan tersebut mengalihkan pandangan Chungmyun dan ternyata itu adalah seorang pengemis. Saat wajah Chungmyun mengarah kepadanya, pengemis tersebut pun berkata, "Naga ilahi Gunung Hua, tolong katakan sesuatu. Kami adalah teman bukan?" Dan Chungmyun pun menghela nafas lalu berkata, "Lepaskan dia, aku mengenalnya." Dan pada akhirnya sosok pengemis tersebut pun dilepaskan. Ya, itu adalah Hongdae. Sebelum bertemu dengan Chungmyun, ia berkata, "Apakah kau dengar itu? Aku adalah teman dari naga ilahi Gunung Hua." Dan saat bertemu dengan Chungmyun, Chungmyun pun bertanya, "Kenapa kau datang ke sini?" Lalu Hongdae menanggapinya, "Apakah benar kau telah mengalahkan Gohong?" Chungmyun pun menjawab, "Ya, itu adalah hal yang biasa." Tentu saja, sejak awal bertemu dengan Chungmyun, Hongdae bisa menebak bahwa Chungmyun bukanlah orang biasa, tapi menangani bandit bintang besar yang sudah terkenal adalah permasalahan yang berbeda. Apalagi di sekitar markas bandit bintang besar juga ada markas bandit kecil lainnya, yang artinya Gunung Hua telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak akan dilakukan oleh sekte lainnya. Hongdae juga menjelaskan, apakah tahu alasan kenapa masyarakat tidak ada yang bertindak walaupun mereka sangat tertekan dengan kehadiran para bandit bintang besar? Itu semua karena tidak ada yang berani mengusik mereka. Mendengar kata-kata tersebut, Chungmyun menanggapinya dengan kesal. "Berhentilah mengatakan hal-hal yang tidak berguna." Hongdae pun menambahkan, "Setidaknya dengarkan aku sampai selesai. Dari apa yang aku ketahui, bahkan 9 sekte besar tidak berani bertarung melawan pasukan Gong. Jadi, apakah kau tahu artinya saat Gunung Hua menghancurkan mereka?" Chungmyun menjawab, "Bukankah itu berarti Gunung Hua telah menyelesaikan masalah?" Hongdae menjawab, "Bukan, tapi itu juga ada benarnya. Fakta Gunung Hua telah menyingkirkan bandit bintang besar yang bahkan sekte Wudang dan Shaolin tidak mau berurusan dengan mereka. Di mana lokasi keduanya lebih dekat, bukankah itu berarti masyarakat akan mulai mengkritik mereka?" Chungmyun menjawab, "Itu benar." Lalu Hongdae kembali menambahkan, "Dan jika rumor terus saja menyebar, bukankah mereka akan merasa sakit perut?" Senyum Chungmyun pun melebar. Ia kembali berkata, "Itu juga benar." Mereka berdua nampaknya sangat senang dengan situasi yang terjadi. Dan murid-murid Gunung Hua pun mulai berbincang, "Senior, bukankah serikat pengemis termasuk bagian dari 9 sekte besar? Jadi kenapa Hongdae begitu senang saat melihat anggota 9 sekte besar tersudutkan?" Seseorang pun menjawab, "Aku juga tidak tahu. Dari awal aku sudah mengira ia adalah sosok yang kacau." Kembali lagi ke Chungmyun dan juga Hongdae, keduanya masih nampak sangat bahagia. Lalu Chungmyun berkata, "Jadi, apakah persiapannya sudah selesai?" Awalnya Hongdae bingung dengan perkataan tersebut dan akhirnya ia pun paham. Lalu melihat ke arah anggota bandit yang berada di belakang dan berkata,
Persiapan? Tentu saja, kami telah mempersiapkan segalanya. Oh, lihat, itu ada rusa. Dan Hongdae pun langsung berlari ke arah anggotanya. Chungmyun berkata, "Hei, jangan mengalihkan perhatian." Dan Hongdae menjawab, "Naga ilahi Gunung Hua, tenang saja. Kau hanya perlu percaya kepadaku." Lalu Chungmyun pun mendatangi Baekchun dan berkata, "Senior, sepertinya ada perubahan rencana. Seharusnya kita akan langsung kembali ke Gunung Hua, tapi sepertinya tidak." Baekchun menanggapinya, "Kenapa begitu mendadak?" Chungmyun berkata, "Apakah kau tidak dengar tadi? Reputasi 9 sekte besar telah ternoda. Jadi mari kita bergerak ke benteng bandit lainnya dan menyingkirkan semuanya." Baekchun menanggapinya, "Bukankah itu akan membuat 9 sekte besar lebih kesal lagi?" Chungmyun hanya tertawa. Murid-murid yang menyaksikan hal tersebut mulai bergumam, "Lihat itu, aku tidak tahu sebenarnya apa yang membuat Chungmyun sampai bisa membenci 9 sekte besar seperti itu. Tapi ada satu hal yang membuat murid-murid jengkel. Itu semua karena mereka harus bergerak dan melawan para bandit lagi." Tatapan tidak menyenangkan langsung mengarah kepada Hongdae Kwang. Dan saat Hongdae menyadari hal tersebut, buru-buru ia pun meninggalkan Gunung Hua dan berkata akan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, maksud dari persiapan sebelumnya yang dikatakan oleh Chungmyun adalah persiapan untuk menyebarkan rumor. Setelah mendengar perbincangan tersebut, Im So-byung pun menghampiri Chungmyun dan bertanya, "Jadi kau akan pergi setelah 4 hari bukan?" Berpindah ke sisi lainnya, tepatnya di wilayah sekitar pegunungan bintang besar. Nampaknya Hongdae Kun benar-benar bekerja keras sampai rumor menyebar begitu cepatnya. Ya, tentu saja itu berkaitan dengan Gunung Hua yang baru saja mengalahkan bandit bintang besar. Tentu saja itu adalah informasi yang sangat menggemparkan. Mereka sangat meresahkan, tapi tidak ada yang berani menanganinya. Dan saat mengetahui Gunung Hua jauh-jauh datang dari Xianxi dan membereskan mereka, tentunya segala pujian langsung menuju kepada Gunung Hua dan mereka juga mulai mengkritik 9 sekte besar yang tidak bergerak. Bahkan saat masyarakat mengeluh terkait dengan kehadiran bandit bintang besar, apalagi mereka juga mendengar rumor bahwa setelah mereka dibersihkan maka Nokrim tidak akan mengganggu mereka lagi karena Raja Nokrim sendirilah yang meminta bantuan kepada Gunung Hua untuk membersihkan para bandit yang meresahkan. Pada intinya, rumor tersebut meninggikan Gunung Hua dan menjatuhkan 9 sekte besar. Dan akhirnya rumor tersebut pun sampai ke telinga 9 sekte besar, berpindah ke sisi lainnya. Tepatnya di Sekte Wudang, nampak pimpinan Sekte Hodojin baru saja membersihkan pedangnya dan seseorang pun memanggilnya dari luar ruangan. "Pimpinan Sekte, apakah Anda di dalam? Aku Penatua Ho Sanja." Tentu saja Hodojin langsung mempersilakannya masuk. Tentu saja dari ekspresinya Hodojin bisa membaca bahwa ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Dan Ho Sanja pun mulai menjelaskan, ia baru saja mendengarkan kabar bahwa Gunung Hua telah mendaki Gunung Heong dan bahkan mengalahkan seluruh bandit yang ada di sana, termasuk bandit bintang besar. Dan yang lebih mengejutkan adalah tidak ada satupun korban jiwa dari pihak Gunung Hua. Dan yang paling berkontribusi dalam pertempuran tersebut adalah murid-murid kelas 2 mereka. Sebenarnya Hodojin tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di luar sektenya, tapi setiap kali nama Gunung Hua disebutkan itu membuat kepalanya pusing. Dan dari apa yang disampaikan oleh Penatua Ho Sanja terkait dengan
murid-murid kelas 2 Gunung Hua nampaknya bisa disimpulkan mereka telah melampaui murid-murid kelas 2 dari Sekte Wudang. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa sekte yang hampir hancur berkembang begitu pesat hanya dalam waktu singkat? Apalagi mereka sama sekali tidak mengalami kerusakan yang signifikan bahkan setelah mengalahkan bandit bintang besar. Tapi ada hal lainnya yang lebih menjengkelkan. Dari informasi yang disampaikan oleh Ho Sanja, sebagian besar orang mengkritik Wudang. Itu semua karena Wudang jaraknya lebih dekat dengan Gunung Heong, tapi tidak pernah melakukan apapun kepada bandit yang sering membuat onar. Tapi Gunung Hua datang jauh-jauh dari Shanxi dan langsung menghabisi mereka. Seakan-akan Wudang tidak berkutik atau takut menghadapi para bandit di Gunung Heong. Tentu saja asumsi masyarakat tersebut benar-benar membuat Ho Dojin jengkel. Ia bahkan sampai meninggikan suaranya. Ya, sebenarnya mudah bagi Wudang untuk menaklukkan para bandit di Gunung Heong. Tapi permasalahannya, bandit bintang besar adalah salah satu dari 72 benteng Nokrim, yang artinya melawan mereka sama dengan melawan Nokrim secara keseluruhan. Adapun Gunung Hua, kenapa Nokrim tidak melawan balik? Itu semua karena Raja Nokrim sendirilah yang meminta bantuan kepada Gunung Hua. Jadi secara garis besar bandit Nokrim lainnya tidak akan ikut campur. Dan sebenarnya bisa saja Wudang bergabung dengan sekte lainnya untuk menumpas Nokrim secara keseluruhan. Tapi kemungkinan besar sekte lainnya hanya akan menonton sampai Wudang kehabisan tenaga. Tentu saja ini adalah situasi yang sangat rumit. Tapi permasalahannya orang awam tidak mau peduli terkait hal tersebut. Yang mereka ketahui saat ini hanyalah sekte Gunung Hua telah menghancurkan bandit di Gunung Heong, sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Wudang. Pada titik ini nama Gunung Hua akan semakin melambung, tapi sekte Wudang akan semakin merosot. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa informasi menyebar begitu cepat seakan-akan ada orang yang telah merencanakannya? Oleh sebab itulah pimpinan sekte berkata kepada Ho Sanja untuk mempersiapkan murid. Tentu saja Ho Sanja bertanya-tanya untuk apa mempersiapkan murid. Lalu Ho Dojin pun menjelaskan bahwa lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, Ho Dojin berencana untuk membersihkan sisa-sisa bandit lainnya yang berada di Gunung Heong. Tentu saja tujuannya adalah agar masyarakat tidak terlalu mengkritik Wudang. Tapi permasalahannya, Ho Sanja mengatakan bahwa Gunung Hua telah bergerak kembali untuk membersihkan sisa-sisa bandit di Gunung Heong. Ya, itu benar-benar membuat Ho Dojin murka. Ia bahkan sampai menghancurkan meja di depannya. Ya, aksi Gunung Hua saat ini telah mengancam posisi 9 sekte besar. Sebagian dari pimpinan sekte telah mengetahui terkait rumor akan terbentuknya aliansi kawan surgawi yang dikepalai oleh Gunung Hua. Nampaknya saat ini Gunung Hua telah mencari momentum dan ketenaran agar posisi aliansi kawan surgawi kuat. Dan dengan tindakan Gunung Hua baru-baru ini yang membersihkan para bandit yang meresahkan, itu akan membuat nama Gunung Hua semakin melambung. Dengan begitu, posisi aliansi kawan surgawi akan langsung mencolok saat kemunculannya. Pada akhirnya Ho Dojin mau tidak mau harus menghentikan tindakan Gunung Hua. Tapi sayangnya sulit untuk menghentikan Gunung Hua saat ini jika hanya dengan Wudang saja. Oleh sebab itulah Ho Dojin berencana untuk pergi ke Shaolin dan berbicara dengan kepala biara.
Tapi setelah tiba di sana, Hodojin nampak sangat terkejut karena kepala biara berkata bahwa Gunung Hua tidak bisa dihentikan. Ya, dari sudut pandang Hodojin, pergerakan Gunung Hua saat ini sangatlah berbahaya. Dan saat aliansi kawan surgawi diumumkan, itu akan memecah belah kekuatan besar di Kongho. Apalagi pergerakan sekte iblis di Laut Utara juga harus diwaspadai. Nah, intinya di sini Hodojin tidak mau ada kekuatan besar lainnya yang menandingi kekuatan 9 sekte besar. Tentunya kepala biara sangat memahami kekhawatiran Hodojin. Tapi saat ini Hodojin terlihat sangat tidak tenang. Oleh sebab itu kepala biara menyodorkan teh kepadanya, lalu kembali menjelaskan, "Aku paham keluh kesahmu pimpinan sekte, tapi bagaimana caranya aku menghentikan sekte yang bukan bagian dari 9 sekte besar? Dan apakah kau yakin kemunculan aliansi kawan surgawi akan membahayakan Kongho?" Tapi sayangnya Hodojin sama sekali tidak merespon perkataan kepala biara dengan tenang. Ia pun berkata, "Jadi Shaolin tidak bisa melakukannya atau Shaolin tidak mau melakukannya? Jika demikian, terima kasih atas tehnya. Aku akan melakukannya sendiri." Hodojin pun langsung bangkit dan meninggalkan kepala biara. Adapun kepala biara, ia berkata, "Pimpinan sekte, hati-hati di jalan." Setelah Hodojin pergi, seorang biksu pun menghampiri kepala biara. "Kepala biara, maafkan aku. Aku tidak bermaksud untuk menguping, tapi perbincangan kalian terdengar begitu keras dan aku merasa apa yang disampaikan oleh pimpinan sekte tidak sepenuhnya salah." Lalu kepala biara pun menanggapinya, "Oh, menurutmu begitu? Jadi dari sudut pandangmu, apakah kemunculan aliansi kawan surgawi nantinya akan membahayakan Kongho atau malah membahayakan posisi 9 sekte besar?" Tentu saja, baik itu dirinya dan naga ilahi Gunung Hua sama-sama memiliki tujuannya sendiri dan kedua belah pihak akan mempertahankan apa yang mereka yakini. Tapi dari apa yang kepala biara lihat, situasi Gunung Hua saat ini terlalu mulus. Ya, semuanya berjalan begitu mudah, seakan-akan ada seseorang yang telah mempersiapkan panggung untuk Gunung Hua. Berpindah ke sisi lainnya, nampak murid-murid Gunung Hua tengah mengejar para bandit yang berusaha untuk melarikan diri. Dan saat mereka tertangkap, murid-murid akan menghajarnya. Lalu jika mereka banyak bicara, murid-murid juga akan menghajarnya. Nampaknya setiap murid melampiaskan suruh amarahnya kepada para bandit yang mereka tangkap. Begitu juga dengan Kwak Hue. Sulit baginya untuk mengendalikan diri. Apalagi para bandit yang akan ia tangkap terus saja berlarian. Walaupun hasilnya mereka tertangkap juga. Ia bahkan sampai berkata, "Kenapa kau harus melarikan diri jika akhirnya kau akan tertangkap juga?" Tentu saja jawaban setiap bandit sama, yaitu karena mereka tidak ingin dihajar. Saat melawan murid-murid Gunung Hua, mereka pun memiliki gambaran yang sama bahwa para pendekar Taoisme dari sekte keadilan yang mereka lawan sangatlah berbeda dengan sekte-sekte adil yang pernah dilawan oleh para bandit. Mereka begitu kejam, tak kenal ampun, dan juga tidak mencerminkan tingkah laku dari kebanyakan murid-murid sekte adil. Nah, tentunya ada alasan juga kenapa murid-murid terlihat begitu bersemangat dan juga antusias. Itu semua karena Chung Myun mengancam mereka. Jika ada salah satu bandit yang berhasil melarikan diri, maka Chung Myun akan menghajarnya. Dan salah satu sifat yang paling dibenci oleh murid-murid terkait Chung Myun adalah Chung Myun selalu saja menepati janjinya. Jadi setiap kali ada bandit yang melarikan diri, para murid langsung melampiaskan amarahnya. Karena jika mereka berhasil lolos, maka merekalah yang akan dihajar oleh Chung Myun. Setelah menangkap sebagian besar bandit, murid-murid pun menyerahkan mereka kepada Baekhyun.
Dan tentu saja Baekjun langsung menasehati para murid karena setiap kali mereka membawa bandit, wajah mereka babak belur. Para murid hanya beralasan itu semua karena mereka mencoba untuk melarikan diri. Baekjun hanya menggeleng-geleng kepala karena pada intinya mereka masihlah sekte yang menganut ajaran Taoisme. Dan saat beberapa murid akan kembali untuk menangkap bandit, Baekjun pun berkata, tidak perlu, kalian bongkar saja benteng bandit yang ada di belakang kalian. Tentu saja itu adalah hal yang mengejutkan karena benteng bandit yang ada di belakang mereka hampir sama seperti istana. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka harus repot-repot membongkar benteng tersebut? Baekjun pun menjelaskan, jika benteng tersebut masih berdiri, maka pada akhirnya akan ada bandit lain yang menempatinya. Jadi lebih baik menghancurkannya agar para bandit tidak bisa berkumpul lagi. Dan seseorang menanggapinya, ini pasti perintah Chung Myun bukan? Baekjun menanggapinya, bingo. Tentu saja mereka sudah bisa menduga jika ada perintah aneh pasti itu usulan dari Chung Myun. Tapi masalahnya mereka sama sekali tidak melihat Chung Myun. Oleh sebab itulah seseorang bertanya kepada Baekjun, di manakah Chung Myun? Lalu Baekjun pun menunjuk ke suatu tempat dan di sanalah Chung Myun. Ia nampaknya tengah memerintahkan para bandit untuk mengeluarkan seluruh kekayaan yang mereka simpan. Karena dari apa yang Chung Myun dengar, Go Hong menyimpan banyak harta, yang artinya saat ini Chung Myun tengah menjarah seluruh harta Go Hong. Dan yang lebih mengejutkan adalah penatua Hyun Yong berada tepat di samping Chung Myun, berlagak seperti mandor dan juga memerintahkan para bandit untuk mengeluarkan seluruh harta yang mereka miliki. Ya, baik itu Chung Myun atau penatua Hyun Yong, keduanya nampak seperti hantu uang. Mereka terlihat sangat bahagia saat melihat kekayaan yang dikumpulkan oleh Go Hong. Chung Myun bahkan sampai berkata, apakah menjadi bandit bisa menjadikan orang sampai sekaya ini? Ya, harta yang dikumpulkan oleh Go Hong setidaknya setara dengan kekayaan yang telah dikumpulkan selama 1 dekade. Jika menjadi bandit bisa membuat kita menjadi kaya, aku seharusnya mendorong pimpinan sekte untuk mengubah profesi Gunung Hua. Perkataan Chung Myun langsung ditegur oleh penatua Hyun Yong. Shh, diamlah, orang-orang bisa mendengar. Tapi walau begitu, penatua Hyun Yong sama sekali tidak memarahi Chung Myun karena berkatnya lah mereka mendapatkan harta yang banyak. Jika saja Chung Myun tidak mengusulkan mereka untuk menghajar atau menghancurkan bandit lainnya, maka mereka tidak akan mendapatkan harta sebanyak itu. Tapi penatua Hyun Yong berkata, bolehkah kita mengambil seluruhnya? Chung Myun menjawab, tidak, Gunung Hua saat ini tidak terlalu kekurangan uang, jadi mari kita gunakan sebagian untuk melakukan rencana lainnya. Awalnya Hyun Yong sama sekali tidak tahu rencana apa yang dimaksud, tapi setelah mengetahuinya, Hyun Yong pun merasa simpati kepada 9 sekte besar karena ia tidak tahu bagaimana bisa Chung Myun sampai membenci mereka. Berpindah ke sisi lain, tepatnya di keluarga Tang. Nampak Tang Gunak tengah membaca sebuah pesan, walaupun isinya sedikit tapi Tang Gunak sampai membacanya berkali-kali. Lalu ia pun tersenyum. Jadi begitu. Situasi tersebut bahkan membuat Tang Pe sedikit kesal. Ya, Tang Gunak adalah sosok yang tidak pernah tersenyum seperti apapun kondisi keluarga. Tapi setiap kali menerima kabar tentang Gunung Hua, ia nampaknya menjadi senang. Tentu saja itu membuat Tang Pe iri dan juga kesal. Tapi memang tidak bisa dipungkiri juga informasi yang mereka dapat benar-benar mengejutkan. Tidak hanya Tang Gunak, bahkan Tang Pe juga
Ya, siapa sangka Gunung Hua berhasil membersihkan para bandit besar dan tanpa mengalami cedera yang serius. Bahkan mereka yang mengetahui bagaimana kekuatan Gunung Hua dan kekuatan naga ilahi Gunung Hua juga sama terkejutnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui terkait kebenaran kekuatan Gunung Hua yang sebenarnya? Mereka pasti menjadi sangat heboh. Apa yang dilakukan oleh Gunung Hua tentu saja memiliki dampak yang sangat signifikan karena itu dilakukan di wilayah 9 sekte besar yaitu Wudang ataupun Shaolin. Tanggunak bahkan sampai tidak bisa membayangkan kira-kira situasi macam apa yang akan terjadi di 9 sekte besar setelah mendapatkan informasi tersebut. Mereka pastinya akan pusing dan juga sakit perut. Nama Gunung Hua akan selalu disanjung dan 9 sekte besar akan selalu dicibir. Setidaknya itulah apa yang diingat oleh masyarakat umum tepat setelah insiden ini. Karena itu juga Tanggunak pun memberikan nasihat kepada Tang Pe. Jika suatu saat ia menjadi Lord, maka ia tidak boleh mengabaikan sesuatu yang membuatnya menjadi nyaman. Sama halnya dengan apa yang terjadi kepada 9 sekte besar saat ini. Mereka terlalu nyaman dengan situasi dan juga kondisi dunia murim sehingga mereka mengabaikan sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban mereka, yaitu melindungi masyarakat luas. Karena saat tugas tersebut dikerjakan oleh orang lain, maka yang tersisa hanyalah kritik. Tang Pe pun menanggapinya bahwa ia akan selalu mengingat pesan tersebut. Dan Tanggunak tahu apa yang akan dilakukan oleh Chung Myun selanjutnya. Oleh sebab itulah ia berkata, kalau begitu mari kita bersiap. Aku yakin Gunung Hua pastinya tidak mau kehilangan momentum dan mungkin akan langsung mengumumkan aliansi kawan surgawi. Karena keluarga Tang termasuk bagian dari aliansi, jadi mereka mau tidak mau harus langsung bersiap. Ya, walaupun pastinya akan sedikit memakan waktu untuk Gunung Hua kembali ke sekte mereka, tapi setidaknya keluarga Tang juga harus mempersiapkan beberapa hal untuk acara tersebut. Jadi mau tidak mau mereka juga harus segera bergegas. Karena Tanggunak tahu benar bagaimanakah sifat dari Chung Myun. Pastinya ia akan mengomel saat segala sesuatunya belum dipersiapkan. Jadi daripada menerima omelan tersebut, sebaiknya mereka mulai bergerak. Tanggunak bertanya kepada Tang Pe bagaimanakah persiapannya. Tang Pe menjelaskan bahwa secara besar persiapan mereka sudah selesai. Hanya saja undangan yang dikirimkan kepada sekte kecil dan menengah yang berada di Sichuan belum sepenuhnya dijawab, yaitu undangan apakah mereka akan bergabung dengan aliansi kawan surgawi atau tidak. Sepertinya Tanggunak sudah bisa membaca hal tersebut, walaupun mereka dikelilingi oleh 9 sekte besar dan juga 5 keluarga besar, mereka lebih memilih untuk netral. Tapi saat ini itu bukanlah permasalahan, karena Tanggunak sudah tahu kemungkinan mereka bergabung itu kecil, tapi setidaknya mereka bisa hadir untuk memeriahkan acara peresmian aliansi kawan surgawi. Dengan perintah tersebut, Tang Pe pun langsung bergerak berpindah ke sisi lainnya, tepatnya di Serikat Pedagang Perahu Emas. Song Tai ialah penanggung jawab dari Serikat Perahu Emas. Ya, ia nampak sangat pusing dengan laporan yang baru saja ia baca. Sebelumnya ada banyak uang mengalir ke kantungnya saat melakukan transaksi jual beli teh. Ya, saat teh Yunnan mandek atau tidak bisa diperjualbelikan, mereka pun mendistribusikan teh pengganti dari teh Yunnan dan untungnya itu laku keras. Apalagi rasanya juga tidak buruk dan karena harganya yang mahal, ia pun mendapatkan banyak keuntungan. Tapi semua itu
berubah tak kala teh Yunnan kembali diperdagangkan. Apalagi harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan teh yang ia jual. Tidak hanya itu, ada beberapa kualitas dari teh Yunnan yang dijual. Pertama, kualitas tinggi yang biasa dibeli oleh para bangsawan dan orang-orang kaya. Lalu, kualitas sedikit rendah yang bisa dibeli oleh siapapun karena harganya yang murah. Nah, dari dahulu teh Yunnan sudah dikonsumsi oleh para bangsawan dan juga orang-orang kaya. Jadi, karena rasanya yang mantap dan juga sejarahnya yang tak pernah dilupakan, para bangsawan lebih memilih untuk mengkonsumsi teh Yunnan, apalagi harganya jauh lebih murah dibandingkan sebelumnya. Karena itu pula stok teh yang dimiliki oleh Serikat Pedagang Perahu Emas menumpuk di gudang dan bahkan sampai menjamur. Tentu saja sebagai salah satu serikat pedagang terbesar bukan masalah jika mereka tidak bisa menjual teh, tapi ada hal lainnya. Ya, kelompok yang berada di balik ini semua adalah Gunung Hua. Saat ini memang nama Gunung Hua belum begitu dikenal, tapi saat nama Gunung Hua mulai melambung tinggi, itu juga akan berdampak kepada perdagangan. Nah, Serikat Pedagang Perahu Emas sendiri tidak berafiliasi dengan Gunung Hua, melainkan mereka berafiliasi dengan Wudang. Jadi tidak mungkin Serikat Pedagang ini bekerja sama dengan Gunung Hua dan meninggalkan Wudang. Ini adalah situasi yang benar-benar sulit. Nalurinya sebagai pedagang tentu saja mengatakan lebih baik bekerja sama dengan Gunung Hua, tapi ia juga tidak ingin melepaskan tangannya dari sekte Wudang. Jadi logika pedagangnya begini: 9 sekte besar merupakan sekte yang kaya dan Shaolin lah yang terkaya dibandingkan dengan siapapun. Adanya kekayaan pada Shaolin itu memudahkan mereka untuk lebih berfokus kepada pelatihan. Jadi kebanyakan sekte kaya adalah sekte yang besar, dan bergabung atau bekerja sama dengan mereka tentu saja akan mendapatkan keuntungan. Tapi bagaimana jika di masa depan seluruh perdagangan dimonopoli oleh Gunung Hua? Bukankah karirnya sebagai pedagang akan tamat? Tentunya itu membuatnya sangat pusing. Dan saat itulah seorang pedagang menghampirinya. "Tuan, ada tamu di depan. Mereka ingin membuat kesepakatan besar. Sulit untuk dijelaskan, jadi lebih baik Anda datang melihatnya sendiri." Tentu saja Song Tai langsung penasaran. Ia pun pergi ke depan dan alangkah terkejut saat sekelompok orang tengah membawa gerobak, di mana di atas gerobak tersebut ada sebuah kantung yang berisikan permata. Ya, itu adalah permata, tapi dibungkus layaknya sampah. Apakah dewa kekayaan telah tiba? Tapi permasalahannya, apakah transaksi ini akan menjadi berkah atau kutukan? Beberapa saat setelahnya, Song Tai pun menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Untuk menghormati murid-murid Gunung Hua yang telah menaklukkan bandit, ia pun menyiapkan makanan kepada mereka yang nampak kelelahan. Tapi apa yang ia lihat setelahnya benar-benar mencerminkan kekacauan. Ya, setiap murid melahap daging dan juga alkohol tanpa terlihat sedikit pun tata krama ataupun kesopanan. Mereka bahkan saling berebut makanan, dan yang pasti mereka sama sekali tidak mencerminkan kualitas dari sekte Tao dan lebih mirip dengan komplotan para bandit. Jika itu Song Tai yang biasa, pastinya ia akan langsung mengusir orang-orang tersebut. Tapi karena mereka adalah Gunung Hua yang baru saja membersihkan para bandit, jadi mau tidak mau yang bisa ia lakukan hanyalah menuruti apa yang diinginkan oleh tamu istimewa tersebut. Saat para murid kekurangan daging, Song Tai tanpa ragu memberikan mereka daging yang baru. Tidak hanya itu,
sebenarnya persediaan alkohol untuk murid-murid telah habis. Tapi karena murid-murid berteriak, "Alkohol! Mana alkohol?" Mau tidak mau, Song Tai pun memberikan persediaan yang seharusnya dikirimkan untuk orang lain, dan itu semua demi menjaga reputasi dari pedagang perahu emas. Ya, Gunung Hua saat ini telah menjadi sorotan. Lalu, apa yang akan terjadi jika mereka menceritakan betapa pelitnya pedagang perahu emas? Itu pasti akan menghancurkan reputasi yang telah mereka bangun dari dahulu. Dan walaupun mereka mengeluarkan harga yang tidak sedikit, tapi setidaknya itu sepadan. Murid-murid Gunung Hua telah membersihkan para bandit yang membuat onar, di mana serikat pedagang sulit untuk melewati pegunungan karena adanya bandit tersebut. Dengan terselesaikannya masalah itu berarti mereka bisa berbisnis dengan melewati pegunungan, yang artinya apa yang ia keluarkan saat ini tak sebegitu besar dibandingkan apa yang akan mereka dapatkan. Penatua Yun Sang sampai berterima kasih kepada Song Tai. Sebenarnya mereka hanya ingin menjual barang-barang, tapi mereka malah disambut layaknya tamu agung. Tentunya Song Tai hanya bisa merendah dan berkata bahwa ia adalah perwakilan dari penduduk Hubei, dan karena permasalahan mereka telah terselesaikan, maka adalah hal yang biasa jika menjamu dermawan yang telah menyelesaikan permasalahan yang bahkan tidak bisa diselesaikan selama bertahun-tahun lamanya. Tentunya Penatua Yun Sang sangat senang dengan keramah tamahan yang diberikan oleh Song Tai. Tapi tentunya ada orang lain yang tidak peduli akan hal tersebut, dan tentu saja itu adalah Chung Myun. Ia pun berbicara di sela-sela perbincangan antara Song Tai dan juga Penatua Yun Sang. Apakah perhitungannya sudah selesai? Mau tidak mau, Song Tai langsung menanggapinya. "Oh, murid tahu, maafkan aku karena barang atau harta yang kalian bawa begitu beragam. Setidaknya kami membutuhkan waktu 2 hari untuk menghitung keseluruhannya." Dan nampaknya itu sama sekali tidak membuat Chung Myun senang. Ia pun menanggapinya, "Tuan pedagang, apakah kau tahu alasan kita menjual barang di sini? Bukannya membawanya ke Shanxi dan menjual di sana?" Song Tai pun menjawab, "Bukankah itu karena Anda ingin langsung mencairkannya?" Chung Myun menjawab, "Ya, begitulah. Jadi menunggu 2 hari adalah hal yang berlebihan." Song Tai pun berkata, "Baiklah, bagaimana jika 1 hari?" Chung Myun langsung menanggapinya, "Senior, apakah ada pedagang lain di sekitar sini?" Jogul pun menjawab, "Setidaknya ada beberapa." Lalu Chung Myun berkata, "Baiklah kalau begitu, mari kita berkemas dan pergi ke sana." Tentunya itu membuat Song Tai frustasi. Ia bahkan sampai memohon kepada Chung Myun untuk bisa memberikannya setidaknya sedikit waktu. Tapi yang terjadi, Chung Myun malah mulai mengejeknya, dan itu benar-benar membuat Song Tai hampir gila. Awalnya ia mengira jika mereka adalah dewa kekayaan, tapi ternyata tidak. Daripada dewa kekayaan, ia malah terlihat seperti dewa iblis. Dan pada akhirnya mau tidak mau ia harus menuruti keinginan Chung Myun, karena jika mereka beralih dari serikat pedagang perahu emas dan menemukan pedagang lainnya yang mau membayar langsung, maka reputasi pedagang perahu emas langsung hancur. Jadi pada akhirnya Song Tai pun setuju akan menghitungnya dan membayarnya hari ini juga. Tapi menurut Chung Myun itu
itu belum cukup, ia pun bertanya berapa yang akan kau bayar. Tentu saja itu membuat Song Tai lebih bingung lagi karena belum bisa memastikan keseluruhan harta yang mereka bawa. Song Tai hanya bisa mengira-ngira. Awalnya ia agak ragu dan berkata 400. Tapi saat melihat ekspresi Chung Myun, ia pun langsung menambahkannya 410. Tidak, bagaimana dengan 420? Dan nampaknya Chung Myun masih belum puas. Ia pun berkata, aku kira serikat pedagangmu merupakan salah satu yang terbesar di Hubei. Tapi apa? Hanya 420? Bahkan pedagang di pojok sana mungkin bisa menawarkan lebih dari itu. Oleh sebab itu Chung Myun langsung mematok 600 dan sepertinya Song Tai sedikit keberatan. Jika ia mengeluarkan 600 secara langsung, maka mungkin mereka tidak akan bisa menjadi pedagang lagi. Oleh sebab itulah ia minta diturunkan sedikit. Tapi bukannya menurunkan, Chung Myun malah langsung menaikkannya. Kalau begitu 700. Tentunya itu malah membuat Song Tai terkejut. Tapi ada tambahan kata yang diucapkan oleh Chung Myun, 700 dan aku akan memberikanmu hak eksklusif untuk menjual teh Yunnan di Hubei. Awalnya Song Tai melihat Chung Myun seperti sosok hantu, tapi setelah mendengar penawarannya, sosok Chung Myun langsung berubah menjadi seperti dewa. Ya, saat ini teh Yunnan hanya dijual belikan oleh guild pedagang Yunha. Jadi apa yang akan mereka dapatkan tak kalah mendapatkan hak eksklusif untuk menjual di Hubei. Tentu saja serikat pedagang perahu emas akan mendapatkan banyak keuntungan. Pandangannya terhadap Chung Myun langsung berubah dan ia bahkan berasumsi bahwa ini adalah pertemuan yang telah ditakdirkan. Dan Song Tai pun menjawab, 1000. Aku akan menambahkan 300, tapi biarkan kami bisa menjualnya sampai Beijing. Chung Myun menanggapinya, oh, tapi bukankah itu berarti kau akan menyinggung sekte Wudang? Ini kalau nggak salah ya, sekte Wudang itu menjual atau mendistribusikan teh di daerah Beijing. Oleh sebab itulah Chung Myun berkata, apakah kau tidak takut dengan Wudang? Tapi Song Tai dengan percaya diri menjawab bahwa aku adalah pedagang yang melihat peluang dan tidak terikat selamanya oleh kelompok lainnya. Tentu saja itu adalah argumen yang membuat Chung Myun tertarik. Lalu ia pun menanggapinya, baiklah, karena kau terlalu bersemangat, bagaimana jika 1200? Tentu saja itu malah membuat Song Tai sedikit syok. Ia pun menanggapinya, 1200? Tidak bisakah kau menguranginya sedikit? Dan untungnya Chung Myun menjawab tidak masalah jika pengurangannya hanya sedikit. Walau begitu, Song Tai tetap tidak bisa menahan air matanya karena memikirkan berapa tabungan miliknya yang tersisa. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.